Nggak mau. Ini jangan pakai saya. Ci, jangan Ci. Ci. Iya, makanya ini maksa-maksa dengan saya. Kok megang saya? Nah, ini bapak juga kan harus tahu. Ibu, Nah, ibu, iya, saya sudah dengan baik-baik. Ibu, Nah, iya. Mas Hari, anaknya tak bawa keluar ya? Oke, keluar. Sengketa kepemilikan rumah yang dialami nenek Elina atau Elina Wijayanti 80 tahun hingga membuatnya dikeroyok dan rumahnya dirobohkan paksa oleh oknum anggota Ormas kian berbuntut panjang di Mapolda Jatim. Anggota tim pengacara sang nenek kembali membuat laporan dugaan tindak pidana baru ke gedung SPKT Mapolda Jatim pada Selasa 6 Januari 2025 sore. Laporan polisi yang akan dibuat ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan rumah yang dilakukan oleh Samuel dan kawan-kawannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Rekan Luhur, silakan laporan Anda. Oke, baik Alinda. Jadi persengketaan kepemilikan rumah yang dialami oleh Nenek Elina atau yang bernama Elina Wijayanti 80 tahun hingga membuatnya dikeroyok dan rumahnya dirobohkan paksa oleh oknum anggota Ormas kian berbuntut panjang di Mapolda Jawa Timur. Anggota tim pengacara sang nenek kembali membuat laporan baru atas dugaan tindak pidana lain ke gedung SPKT Mapolda Jawa Timur pada Selasa sore kemarin. Laporan polisi yang dibuat itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat dokumen kepemilikan rumah yang dilakukan oleh pihak terlapor yang berinisial S dan kawan-kawannya. Kemarin pengacara Nenek Elina bernama Willem Bintarja menduga kuat bahwa terlapor S menggunakan surat dan dokumen palsu untuk merebut rumah milik kliennya, yakni Nenek Elina, lalu merobohkan bangunan rumah tersebut hingga rata tanah secara sepihak. Nenek Elina mengaku kepadanya sama sekali tidak pernah menjual bangunan rumah tersebut kepada siapapun, termasuk juga surat menyurat dari rumah tersebut tidak pernah digadaikan atau diberikan pada siapapun. Kemudian surat kepemilikan rumah tersebut sebenarnya masih atas nama Elisa yang merupakan kakak sulung dari Nenek Elina, karena memang mereka ini adalah 4 bersaudara. Nenek Elisa ini kakak pertama dan Nenek Elina ini adik yang terakhir ya, anak keempat ya, bungsu. Kemudian sang kakak sulung dari Nenek Elina ini meninggal dunia pada 2017, namun anehnya menurut kuasa hukum dari Nenek Elina tiba-tiba muncul surat akta jual beli rumah tersebut pada tahun 2025. Oleh karena itu kemarin pengacara dari Nenek Elina, termasuk juga tim kuasa hukumnya melaporkan kasus tersebut dengan konstruksi pasal 391 KUHP, 392 KUHP, dan pasal 394 KUHP tentang pemalsuan surat. Dan untuk jumlah orang yang dilaporkan dalam kasus tersebut disebutkan oleh pengacara Nenek Elina ada sekitar 5 orang. Salah satunya adalah S atau SAK yang saat ini sebenarnya sudah berstatus sebagai tersangka namun atas dugaan tindak pidana lain, yakni terkait kasus pengeroyokan terhadap Nenek Elina untuk pasal 170. Kemudian kami sempat menanyakan apakah ada pihak-pihak lain yang juga akan terseret dalam kasus ini. Pengacara dari Nenek Elina menegaskan bahwasanya untuk konstruksi hukum pelaporan dalam kasus yang kedua ini dimungkinkan bakal banyak melibatkan berbagai macam pihak, artinya jumlah pihak yang akan bertanggung jawab atas kasus ini akan banyak dari pasal hukum yang sudah dilaporkan sejak awal. Bahkan ia tak menampik beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan surat dan legalitas surat yang muncul yang dimiliki oleh terlapor S juga akan juga dilaporkan. Kemudian laporan tersebut akhirnya diterima ya oleh pihak Polda Jawa Timur dan dibuktikan dari adanya surat tanda penerima laporan STPL bernomor LP-B-18-1-2026 SPKT Polda Jawa Timur tanggal 6 Januari yang dibuat pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bunyi dari laporan tersebut adalah adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau keterangan palsu dalam akta autentik
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dengan pasal 391 KUHP dan atau pasal 392 KUHP dan atau pasal 39 KUHP. Dan konstruksi pasal ini menyeret 5 orang terlapor yang kemarin tidak dijelaskan secara gamblang nama-nama dari para terlapor itu oleh pihak dari kuasa hukum Nenek Elina. Kemudian kemarin kami juga menanyakan apakah pengacara dari Nenek Elina juga akan melaporkan konstruksi hukum lain terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena Nenek Elina sempat mengeluhkan semenjak perobohan bangunan rumah tersebut ternyata pihaknya mengalami kehilangan berbagai macam dokumen penting seperti dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan emas atau perhiasan dari sang nenek, termasuk juga beberapa barang pribadi yang ada di dalam rumah. Namun ternyata Welem minta kerja pengacara dari Nenek Elina menegaskan pihaknya akan membuat laporan secara khusus untuk dugaan tindak pidana tersebut di kemudian hari, manakala memang proses hukum atas laporan yang baru saja dibuatnya ini bermula sudah diakomodir atau dilakukan penyelidikan oleh pihak Polda Jatim, dan pihaknya juga meyakini bahwasanya pihak Polda Jatim tetap akan melakukan proses penyelidikan terhadap laporan yang dibuat oleh masyarakat ini, dalam hal ini adalah Nenek Elina, dilakukan secara profesional. Dan kami juga harus menyampaikan berbagai klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Samuel selaku terlapor, yang beberapa waktu yang lalu sempat viral karena memang adanya persengketaan kepemilikan rumah yang membuat munculnya suatu kejadian yang membuat Nenek Elina dikeroyok, kemudian videonya sempat viral dan menyita perhatian masyarakat. Wakil Wali Kota Armuji termasuk juga pihak Polda Jawa Timur yang langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga berhasil menetapkan jumlah tersangka, yakni ada 4 orang tersangka. Klarifikasi tersebut disampaikan Samuel kepada melalui podcast yang diunggah dalam akun milik Cak Soleh, seorang pengacara kondang yang ada di kota Surabaya, diunggah melalui Instagramnya, dan di dalam situ Samuel mengaku secara garis besar pihaknya mengaku memiliki surat sah kepemilikan atas rumah dari Nenek Elina karena memang mengklaim sudah pernah membeli rumah tersebut dari tangan Elisa itu sendiri, dan surat menyyaratnya diklaim oleh Samuel ada dan sudah ditandatangani oleh pihak notaris. Kemudian Samuel juga mengaku sudah Samuel juga mengaku memberikan atau menyetujui keinginan dari Nenek Elisa atau kakak rumah tersebut, walaupun surat menyuratnya atau rumah tersebut sudah dijual pada pihak Samuel, dan Samuel menyetujui hingga nanti Elisa bisa memperoleh rumah tempat tinggal baru yang lebih layak. Namun ternyata pada tahun 2017 Elisa meninggal dunia dan akhirnya di rumah tersebut hanya menyisakan Nenek Elina dan beberapa orang keponakannya. Kemudian Samuel mengaku juga sudah berusaha untuk menyampaikan secara humanis dan persuasif kepada para penghuni rumah untuk bisa segera meninggalkan rumah. Namun bahkan Samuel juga mengaku sudah sempat menyediakan bangunan pengganti tempat tinggal pengganti yang ada di kawasan Jelidro, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, yang diklaim oleh Samuel itu adalah bentuk hal positif yang bisa dilakukan oleh pihaknya sebelum melakukan penguasaan terhadap rumah tersebut. Namun memang diakui tidak ada jalan keluar karena pihak penghuni masih tetap tinggal di situ, dan Samuel terpaksa melakukan tindakan-tindakan secara sporadis dengan cara melakukan pengusiran dan juga melakukan pengeroyokan, penyegelan hingga perobohan bangunan dari rumah Nenek Elina, yang ternyata itu diakui oleh Samuel adalah suatu tindakan yang negatif, yang buruk, dan pihaknya mengaku siap untuk bertanggung jawab secara hukum atau secara moral atas tindakannya tersebut. Dan ia kemarin juga mengaku kalau sengaja melakukan upaya penguasaan secara sepihak terhadap bangunan rumah tersebut karena mengaku kalau mengurus proses persengketaan bangunan rumah, objek rumah itu melalui pengadilan, pihaknya tidak memiliki uang yang cukup, termasuk juga proses tersebut membutuhkan waktu yang lama. Namun Samuel mengaku tetap akan bertanggung jawab atas segala hal yang sudah dilakukannya yang sempat membuat viral dan membuat gaduh warga Kota Surabaya termasuk juga warga Jawa Timur. Demikian reportase kami, Alinda kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk perkara dugaan pemalsuan dokumen. Ya terkait itu siapa aja? Ada beberapa. Dokumen yang mengenai objek tanah yang ada di Kuan yang sekarang rata dengan tanah itu. Apakah itu termasuk pihak kelurahan ataupun kecamatan? Nanti kita lihat pemeriksaannya ya. Kita tidak bisa menunjukkan semua. Karena kan masih dugaan. Maksud itu hari ini yang dilaporkan siapa, Mas? Kita melaporkan beberapa orang. Ini ada banyak. Ini kemungkinan lebih banyak daripada yang laporan kita yang kemarin. Kira-kira Siapa berapa saja? jumlahnya? 1-2 gitu siapa? Siapa saja, Mas? Ya inisialnya S, terus kemudian ada lagi yang berapa? Termasuk notarisnya juga, Mas? Ini nanti kita lihat nanti. Produk-produknya ya apabila terdapat dugaan pemalsuan ya pastinya kita laporkan. Kan tadi bilang banyak. Berapa jumlahnya yang dilaporkan? Jumlah nama, Mas? Jumlahnya? Berapa, Mas? Jumlahnya ada 5. 5. Ada 5 ya. Ada Dari 5. mana, Mas? Tapi kemungkinan ini ada beberapa kalau ada nambah lagi pihak yang terkait karena turut sertanya juga kita cantumkan. Mas, posisi hukumnya itu gimana sih, Mas? Terkait dengan laporan ini? Ya, jadi objek itu tidak pernah dijual ke siapapun. Nah, terus kemudian tiba-tiba terdapat surat keterangan tanah pencoretan letter C itu ke atas nama orang lain. Awalnya kan atas nama Bu Elisa Irawati. Nah, surat keterangan tanah itu dasarnya itu kan dari akte jual beli, dasar pencoretannya. Akte jual beli itu posisinya 2025. Sedangkan akte jual beli tersebut 2025 akte jual beli itu berdasar pada surat kuasa menjual 2014. Sedangkan Bu Elisa sendiri meninggal 2017. Orang meninggal kok bisa melakukan jual beli? Kan tidak mungkin itu. Sudah ya? Berarti dugaan pemalsuan. Ya, sepertinya seperti itu. Mas, bunyi pasalnya berapa, Mas? Kenapa? Bunyi pasalnya yang 391 KUHP, 392 sama 394. Barang bukti yang dibawa, Mas? Di sini kita membawa akta waris tentunya, terus kemudian spot, terus kemudian ada kutipan C. Bapak, yang dokumen-dokumen hilang itu apakah juga dilaporkan atau gimana, Pak? Iya, benar. Dilaporkan nanti ada kaitan sama ini. Mas itu dilaporkan sendiri atau dijuntokan? Yang mana itu? Yang pencurian dokumen itu. Pencurian pemalsuan sendiri atau Itu tersendiri. Oh, Tersendiri, iya. Jadi sekarang masih fokusnya pemalsuan. Pemalsuan. Mas, 5 nama itu termasuk juga pihak kelurahan yang mencoret, termasuk notaris dan sebagainya ya. Ya nanti kita lihat nanti lah. Sudah ya. Mau tanya apa? Nek bisa bisa dijelaskan nih, ini kan akan ada pihak tersangka lain ini Nek. Nah, ini harapan dari jenengan seperti apa untuk proses hukum lanjutannya? Gimana pertanyaannya? Proses hukum selanjutnya ini harapannya? Ini berarti terkait dengan 170 yang kemarin. Enggak, yang ini, yang laporan. Oh, yang Laporan ini. baru. Ini harapannya seperti apa? Karena kan nanti banyak pihak yang akan jadi tersangka. Ya. Jadi gini Bu, tanah ini pernah dijual ke orang lain enggak pernah. Nah, terus kemudian kalau sudah ada yang mencoret letter C, harapannya bagaimana Bu? Dikembalikan atau bagaimana tanahnya ini? Dikembalikan atas nama Elisa. Sudah? Nek menurut nenek yang terlibat itu kelurahan juga, RT RW juga atau pihak kecamatan juga? Ya, nanti kita buktikan aja ya. Proses hukumnya ya. Ya. Kalau kondisinya sekarang gimana? Kondisinya Tuhan sehat? alhamdulillah sehat. Cukup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.